contoh yang lain di sini teman-teman. Berarti kita punya dua buah ember lah ya, yang satu ini 4 liter, yang satu 3 liter ibaratnya, dan nanti teman-teman akan mengisinya dengan air dari sumur yang kita ambil menggunakan ember, dan tidak ada ukuran liternya berapa, kita nggak tahu di sini ya. Nah di sini pada saat kita akan membuat itu, kita bisa buat ruang masalahnya dengan menggambarkan secara sederhana. Menganggaplah tadi ember yang 4 liter itu adalah X, ember yang 3 liter itu adalah Y. Nah, di sini ini yang 4 liter, di sini yang 3 liter. Ini yang 3 liter embernya, ini contohnya ember yang 3 liter. Nanti kita sebut dia X dan satu lagi sebut lagi Y. Nah, untuk mengisi X dengan penuh, berarti kita bisa mengisi sebanyak contohnya 4 kali, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter. Sedangkan untuk mengisi si Y, kita bisa dia isi sebanyak 3 kali, 0, 1, 2, 3. Nah, keadaan awal dari proses ini itu adalah semuanya X dan Y itu kosong, berarti masing-masing X dan Y-nya masih 0. Lalu keadaan akhir yang kita inginkan itu bagaimana apapun yang ada di X ini, mau N berapapun, yang penting di Y-nya nanti itu harus terdiri dari 2 liter air. Nah itu, untuk menggambarkan ruang masalah, kita bisa menggambarkan dengan seperti ini. Ada faktor-faktornya, ini, terus ada keadaan awalnya, ini, dan ada nanti keadaan akhirnya yang ingin kita capai seperti ini. Kemudian, kita bisa menggambarkan yang namanya aturan produksi, teman-teman di sini. Aturan produksi itu terdiri dari keadaan apa saja yang bisa membuat kita melakukan suatu kegiatan. Untuk bisa nanti kegiatan itu mencapai tujuan kita. Sekarang, kita ibaratnya punya ember X dan ember Y. Nah, ini si X, contohnya ini si Y. Nah, jika X-nya kurang dari 4 isinya, berarti dia nggak penuh ya, kurang dari 4. Nah, itu kita bisa melakukan proses pengisian ember sampai penuh. Jadi kalau si X ini kurang dari 4, bisa masih kita isi sampai penuh. Sama dengan si Y. Jika si Y ini kurang dari 3, ini masih kurang dari 3, maka ini pun sama bisa kita isi sampai penuh. Sekarang, kalau si X-nya lebih dari 0, artinya lebih dari 0 itu ada isinya, tapi belum penuh. Atau mungkin sudah penuh, kita belum tahu. Yang pasti kalau X-nya lebih dari 0, maka si X itu terisi. Maka kita bisa membuang air dari si X ini. Nah, membuang air dari X ini juga sama dengan si Y. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti si Y-nya juga ada isinya. Nah, jadi kalau kondisi nomor 3 dan nomor 4 ini, masing-masing X itu sudah ada isinya. Nah, karena dia lebih dari 0. Bisa mungkin 4, 3, 2 untuk X, atau mungkin untuk Y-nya bisa 3, 2, 1. Yang pasti dia sudah ada isinya. Terus juga pada saat sekarang, kita sudah memiliki isi X dan Y-nya, nah kita bisa mengkosongkan. Berarti kalau mengosongkan ini, kita buang airnya sampai tidak bersisa. Sampai di sini maka lihat, keadaan akhirnya itu adalah 0 untuk X, dan untuk yang nomor 6 ini 0 untuk Y. Maka ini kita, tujuan akhirnya adalah untuk mengosongkan. Untuk bisa menuangkan air dari ember X ke ember Y ini, kita harus melihat keadaannya. Keadaan yang nomor 7, yaitu jika X dan Y ini isinya dijumlahkan itu lebih dari sama dengan 4, berarti minimal jumlahnya 4, maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y sampai dengan penuh. Sama dengan posisi ke-8. Ini ada aturannya. Keadaan awal yang harus dia penuhi adalah jika X dengan Y-nya lebih dari sama dengan 3, maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y sampai penuh. Nah, bagaimana kalau keadaannya itu tidak seperti nomor 7? Maka kita lihat nomor 9. Jika air di X dan air di Y kurang dari sama dengan 4, maka kita bisa menuangkan air, tapi tidak sampai ember X-nya penuh. Nah, beda kan? Kalau nomor 7 mah sampai penuh, kalau nomor 9 tidak sampai penuh. Maka di sini tidak ada tanda 4, tapi X ditambah Y saja hasilnya. Begitupun sama, jika nomor 8 tidak terpenuhi, maka kita bisa melakukan kegiatan nomor 10, yaitu jika X dan Y-nya kurang dari sama dengan 3, maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y, tapi tidak sampai penuh, sehingga di sini keadaan akhirnya hanya sampai X ditambah Y.
Kemudian kita bisa melakukan proses penuangan dari X ke Y, lalu dari Y ke X, masing-masing 2. Nah, ini adalah namanya aturan produksi. Jadi aturan produksi itu ada kondisi awal yang bisa kita pilih untuk melakukan operasi sampai mencapai kondisi akhir. Nah, ini kondisi awalnya, teman-teman, ini kondisi akhirnya. Lalu dikumpulkan, ini aturan produksinya, jadi ini akan menjadi suatu sistem produksi yang selanjutnya kalau kita sistem produksi ini kita gabungkan dengan informasi-informasi yang lain, dia bisa menjadi suatu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Ini adalah pengetahuan dari mesin yang akan melakukan proses penuangan akhir dari X ke Y. Selanjutnya nanti tinggal kita bikin suatu cara bagaimana caranya kita bisa melakukan proses agar mendapatkan pas 2 liter di ember yang Y ini, yang kapasitasnya 3 liter. Nah, maka di sini proses yang pertama, karena tadi keadaan awal yang didefinisikan itu adalah X-nya sama dengan 0, ini X-nya 0, Y-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, maka di sini selanjutnya kita bisa memilih nih, mana sih keadaan awal yang sesuai, yang mungkin tuh yang ini, 1 dan 2. Apakah mau kita isi X dulu, apa kita mau isi Y dulu? Nah, kita mau isi Y dulu aja yang kecil. Contohnya, kita ambil aturan nomor 2. Sehingga di sini nomor 2, itu kan Y-nya kita isi penuh sampai isinya 3 liter. Maka di sini kita pakai aturan nomor 2. Sini sehingga si Y-nya ini berisi sama dengan 3. Nah, di sini Y-nya sama dengan 3. Si X-nya masih tetap 0. Kemudian sekarang sudah berubah nih. Y-nya ada 3, mana sih yang bisa kita lakukan? Y-nya 3, X-nya masih 0. Berarti kalau kita jumlahkan, dia 3. Nah, berarti yang mana yang pas? Nah, berarti yang pas itu adalah yang ini. Jika ember X dan Y kurang dari sama dengan 4, dan Y-nya lebih dari 0. Nomor 9 itu adalah kita memindahkan semua isi air dari Y ke X sampai habis di Y-nya, Nah, kemudian kita isi lagi Y-nya. Nah, kita isi lagi pakai aturan nomor 2. Sini X-nya udah jadi 3 ya. Nah, sekarang si Y-nya di sini jadi 0. Lalu kita isi lagi, sekarang Y-nya jadi 3. Untuk selanjutnya nanti bagaimana? Kita tinggal lihat aja kalau sekarang X tambah Y itu berapa? Oh, udah jadi 6. Nah, berarti udah lebih dari 4 nih. Y-nya lebih dari 0. Maka di sini yang dilakukan adalah nomor 7. Nah, sehingga di sini kita dapatkanlah di ember yang Y ini, itu kita dapatkan pas 2 liter air. Proses pencarian itulah di sini teman-teman bagaimana caranya kita membaca setiap aturan produksi yang ada, keadaan awalnya yang mana yang cocok, lalu keadaan akhirnya mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sampai kita bisa membuat ini aturannya. Ternyata untuk bisa menyelesaikannya itu dari set awal, masuk aturan nomor 2, masuk aturan nomor 9, masuk aturan nomor 2, lalu terakhir masuk aturan nomor 7. Dan sampailah kita pada set yang kita inginkan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya setelah kita punya ruang masalah, lalu kita mengumpulkan aturan produksinya, maka bisa membuat suatu sistem produksi, yaitu bagaimana caranya kita bisa melakukan proses dari suatu step ke step yang lain. Cuman di sini, si sistem produksi ini harus memiliki sistem kontrol. Sistem kontrol itu adalah adanya suatu penjaminan bahwasanya dia pasti akan mencapai solusi. Nah, jadi sistem kontrol itu dia harus bisa menjaga jangan sampai ada pergerakan yang tidak mencapai solusi. Karena sistem produksi ini nanti akan dibaca dengan sistem pencarian, maka sistem produksi itu harus memastikan bahwasanya kita pasti akan mencapai suatu solusi. Dan satu lagi itu harus sistematis. Sistematis itu seperti tadi, jadi harus ada suatu keadaan awal dengan syarat-syaratnya, dan nanti harus ada suatu operasi untuk bisa merubah keadaan tersebut. Sistem produksi yang memang terdiri dari aturan-aturan yang menyangkut tentang suatu keadaan, lalu ada operasi yang kita lakukan sesuai dengan keadaan tersebut, dan ada suatu keadaan akhir yang menjadi tujuan. Dan harus ada aturan bahwasanya sistem produksi ini harus menghindari
mention yang tidak mencapai solusi dan semuanya harus dibuat secara sistematis.